Kalau DBM itu sebenarnya karena kita ada di organisasi kemahasiswaan gitu ya. Iya. Kan Ormawa itu diibaratkan sebagai sebuah negara kalau di pemerintahan. Jadi ada kekuasaan eksekutif, legislatif, sama tugasnya pastinya karena kita ada lembaga legislatif mahasiswa, itu ada beberapa tugas sesuai dengan konstitusi. Jadi kalau di Indonesia, NKRI itu ada Undang-Undang Dasar, kalau di TPUD Agama ada namanya konstitusi. Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa. Kalau di DBM itu secara umum kan ada anggota DBM, juga ada stafnya. Jadi anggota DBM ini sekarang setelah hasil pemilu kemarin ada 7 orang. 7 orang hasil pemilu itu kita terbagi menjadi beberapa bagian, atau kalau di DBM namanya alat kelengkapan gitu. Jadi saya selalu menekankan ke teman-teman anggota itu, teman-teman tolong diingat, kita ada di sini itu meskipun tidak dibayar, kita ada amanah dari mahasiswa. Utamanya menyampaikan setiap aspirasinya mahasiswa kepada BEM, bahkan kepada kampus. Setiap kinerja kita juga harus diketahui oleh mahasiswa yang memilih kita. Jadi kita itu ada satu program di tahun ini, namanya kemarin sempat kita sudah ajukan proposal, itu Student Conference. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Safira Nanditya bisa menyapa teman-teman semua dalam podcast Ngobrol Santai bareng DPM ITB Widyagama Lumajang. Nah, pastinya dari teman-teman banyak nih yang bertanya-tanya, apa sih DPM itu? Terus peran dan tugasnya juga seperti apa? Jadi untuk menjawab semua pertanyaan itu pastinya kita membutuhkan jawaban yang konkret nih. Nah, sesuai dengan podcast yang akan kita bahas hari ini, tentunya saya tidak sendiri. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ketua DPM ITB Widyagama Lumajang, Mas Afifuddin. Halo Mas Afif, selamat pagi. Halo, pagi. Masih pagi ya? Pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah sehat, sedikit batuk sih. Alhamdulillah sehat ya Mas. Oke, kita masuk saja ke pertanyaan nih. Mas Afif kan sekarang lagi menjabat sebagai Ketua DPM nih. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, selain sibuk di organisasi, lagi sibuk apa nih sekarang? Selain sibuk organisasi, saya pastinya kuliah, kan lagi kuliah di Wiga, terus juga kerja, terus juga beberapa organisasi di luar kampus ya. Wah, ternyata produktif ya Mas Afif ini. Kalau untuk DPM sendiri itu apa sih Mas? Kali aja teman-teman di rumah ada yang belum tahu apa itu DPM. Kalau DPM itu sebenarnya karena kita ada di organisasi kemahasiswaan gitu ya. Iya. Kan Ormawa itu diibaratkan sebagai sebuah negara kalau di pemerintahan. Jadi ada kekuasaan eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Kalau eksekutifnya itu adalah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa kan gitu ya. Iya. Kalau di DPM ini sebagai lembaga legislatifnya, jadi hampir sama dengan DPR. Jadi anggotanya itu perwakilan dari tiap-tiap mahasiswa. Tuh. Jadi mewakili mahasiswa sendiri ya Mas ya? Seharusnya seperti itu, mewakili mahasiswa. Kalau untuk tugas dan perannya DPM di kemahasiswaan itu seperti apa? Tugasnya pastinya karena kita ada lembaga legislatif mahasiswa, itu ada beberapa tugas sesuai dengan konstitusi. Jadi kalau di Indonesia, NKRI itu ada Undang-Undang Dasar, kalau di TPUD Agama ada namanya konstitusi. Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa. Sana jelas di tertuang itu tugasnya DPM adalah sebagai lembaga legislatif, ada 3 fungsi utama. Yang pertama itu fungsi anggaran, fungsi legislasi, sama fungsi pengawasan. Oke, itu aja. Kalau untuk departemen yang ada di DPM itu apa aja? Departemen ini bagian-bagiannya berarti ya? Kalau di DPM itu secara umum kan ada anggota DPM, juga ada stafnya. Jadi anggota DPM ini sekarang setelah hasil pemilu kemarin ada 7 orang. 7 orang hasil pemilu itu kita terbagi menjadi beberapa bagian, atau kalau di DPM namanya alat kelengkapan gitu. Jadi ada di pimpinan itu ada ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, terus di bawahnya itu ada badan-badan dan juga komisi-komisi. Badan-badannya ada badan anggaran sama badan legislasi. Kalau yang komisinya itu ada komisi 1 dan komisi 2. Di sekretariatnya, yang ngurusi sekretariat, teman-teman staf itu
eh, lembaganya atau mitra kerja kita di DPM namanya Sekretariat Jenderal. Oke. Dipimpin atau diketuai oleh seorang sekjen, terus di bawahnya ada beberapa deputi, ada bidang-bidangnya juga. Banyak ya Mas? Ya sedikit lebih kompleks lah. Oke. Jadi deputi-deputinya itu yang pertama itu deputi 1, deputi 2, deputi 3. Deputi 1 ini melaksanakan tugas terkait persidangan dan juga keprotokoleran. Terus yang kedua itu deputi 2 terkait administrasi sekretariat. Yang ketiga terkait hubungan eksternal dalam artian publikasi, terus yang mengelola media sosial segala macam itu. Jadi punya tanggung jawab sendiri-sendiri ya di Ada tugasnya masing-masing. departemennya. Kalau untuk perasaannya Mas Afif ketika terpilih menjadi ketua DPM itu gimana? Perasaannya. Perasaannya Mas Afif sendiri gimana nih? Kalau kan ini pemilunya tuh masih tahun kemarin kalau nggak salah itu 2022. Itu kebetulan banget pas saya lagi ini KKN. Itu juga proses pemilu. Sebenarnya saya nggak ada keinginan untuk jadi ketua DPM atau Ormawa segala macam. Soalnya dari dulu latar belakangnya saya wis cuek lah dengan apa yang ada di kampus karena di luar juga saya organisasi. Aktif ya. Nah, saya daftar di DPM, calonkan diri ya, kan jadi caleg gitu dulu, daftar ke KPU. Sebenarnya pengen ini saya lihat organisasi mahasiswa di Widyagama, utamanya DPM, periode lalu itu masih perlu banyak perbaikan. Nah, kalau keinginan saya minimal sebelum saya lulus ada yang ditinggalkan. Gitu. Semoga bisa terwujud ya Mas. Amin. Harapan Mas. Terus kemarin tuh ya setelah kepilih, alhamdulillah perasaan seneng dikit, terus tanggung jawabnya lebih banyak insya Allah. Gitu. Jadi ya sedikit ada beban, seneng. Campur aduk ya Ya, pastinya. bebannya tapi lebih ke tanggung jawab insya Allah. Gitu. Kalau untuk Mas Afif sendiri ini termasuk termotivasi atau memang orangnya suka berorganisasi sampai terpilih menjadi ketua DPM? Kalau memang termotivasi, boleh tahu nggak motivasinya apa? Kali aja teman-teman di rumah bisa ikut termotivasi untuk bergabung jadi anggota DPM. Kalau khususnya di DPM ya, kembali tadi ke yang saya sampaikan tadi, itu motivasinya pengen memperbaiki DPM-nya karena periode lalu perlu banyak perbaikan. Saya sedikit ada pengetahuan terkait organisasi di luar, juga komunikasi sama teman-teman di kampus lain. Jadi motivasinya ya ingin memperbaiki ini. Jadi itu. Harapannya setelah ini ada perbaikan dan periode-periode berikutnya itu bisa lebih jos lagi DPM. Gitu. Kalau untuk di organisasi kan pasti ada proses kinerja nih. Menurut Mas Afif, proses kinerja di DPM itu seperti apa? Selama saya menjabat, selama ini kinerjanya teman-teman mungkin dari kan ada nih yang dari periode lalu lanjut nyalek lagi jadi anggota DPM masih ada, dan juga ada orang-orang baru juga. Di awal memang kita kebingungan dengan apa yang harus kita kerjain, karena memang belum ada pandangan lah ya ke depannya. Bener, terus dari senior-senior angkatan lalu atau demis-demis itu belum ada pendampingan secara langsung. Jadi teman-teman itu awal kita nata orang itu sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kita coba lihat aturannya apa aja di konstitusi, undang-undang, peraturan DPM. Kita coba tata orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah setelah kita tata itu diharapkan teman-teman bisa paham gitu dengan tugasnya masing-masing. Dan selama ini alhamdulillah progresnya DPM sedikit lebih baik dari periode kemarin karena tugas-tugas dari anggaran itu terlaksana, badan anggaran, badan legislasi sudah bekerja maksimal, ada beberapa undang-undang yang perlu kita perbaiki. Terus komisi juga konsisten dan intens untuk mengawasi teman-teman kinerjanya BEM gitu. Jadi gitu. Kalau untuk strateginya Mas Afif nih terhadap tugas yang dipimpin nih, maksudnya kayak Mas Afif kan sekarang lagi jadi ketua nih, strateginya dalam memimpin DPM itu seperti apa? Strategi yang saya bawa karena saya berlatar belakang mungkin kekecewaan dari periode lalu, ingin ada perubahan di periode ini. Yang saya fokuskan di periode ini adalah
keterbukaan informasi bagi publik. Karena kan gini, kita anggota DPM ini dipilih oleh mahasiswa. Tiap-tiap orang ini punya suara mahasiswa yang memberikan amanah tanggung jawab ke kita. Nah itu saya selalu menekankan ke teman-teman anggota, itu teman-teman tolong diingat, kita ada di sini, itu meskipun tidak dibayar, kita ada amanah dari mahasiswa. Utamanya menyampaikan setiap aspirasinya mahasiswa kepada BEM, bahkan kepada kampus. Setiap kinerja kita juga harus diketahui oleh mahasiswa yang memilih kita. Boleh diminum enggak ini? Boleh, silakan. Seret ya, Mas. Seret gitu. Terus setiap kinerja kita, saya selalu tekankan ke teman-teman anggota, juga teman-teman di sekretariat. Setiap program, setiap rapat, setiap koordinasi itu dipublikasi. Oh, jadi biar apa? Mahasiswa tahu ya. Biar mahasiswa tahu kalau anggota DPM yang mereka pilih itu kerja. Terus juga setiap ini produk hukum, contoh undang-undang, terus konstitusi sama peraturan DPM segala macam, itu juga kita harus publikasi biar teman-teman mahasiswa ini bisa paham gitu. Ternyata di Widyagama ini, negara Widyagama itu punya aturan-aturan yang kompleks, terus punya aturan-aturan yang bisa mengikat seluruh mahasiswa. Jadi marwahnya Dewan Perwakilan Mahasiswa itu bisa terbaca dan dirasakan oleh mahasiswa gitu. Oh, jadi gitu. Oke. Kalau dalam organisasi kan pasti ada kendala nih. Apakah ada kendala di selama berjalannya kinerja kabinet yang sedang saat ini dipimpin Gini, sama saya Mas luruskan, Afif? kalau mungkin di BEM itu kabinet gitu ya sebutannya. Kalau di DPM ini namanya parlemen. Jadi kita kasih julukan yang beda. Jadi kan kalau parlemen itu identiknya dengan parlementer, identiknya dengan Dewan Perwakilan segala macam. Kalau kendalanya itu dari awal, kendala kita yang saya sampaikan tadi, kita belum tahu pasti tugasnya harus ngapain. Tuh. Kita atasi dengan membaca lagi, mengulik lagi, kita selalu diskusi, dan masalah-masalah yang terjadi hingga sekarang ya mungkin ini sih biasa di organisasi, mungkin masalah komunikasi antar perorangan internal, terus juga kadang teman-teman juga ada yang lupa dengan tugasnya, jadi kami saling mengingatkan gitu, ayo programnya dikerjakan, terus teman-teman ada timeline untuk ngerjakan programnya, silakan dikerjakan terus, karena kita ngawasi BEM itu intens gitu. Jadi harapannya jangan sampai kita ngawasi BEM itu terus-terusan tapi kinerja DPM kurang. Nah makanya kita coba saling mengingatkan di DPM. Gitu. Nah ngomong-ngomong tentang program nih, program apa yang di depan yang saat ini Mas Afif pimpin sama teman-teman yang lain? Programnya DPM gitu ya. Kalau yang terdekat selama ini kita fokusnya masih di rapat-rapat dan juga permusyawaratannya DPM sih. Mulai dari kemarin kongres, terus kongres luar biasa itu buat amandemen konstitusi, terus musyawarah kerja di awal dulu untuk menetapkan prokernya teman-teman, terus sampai yang saat ini rapat rutinan tiap badan, tiap komisi yang menjadi target kita. Karena kan kalau yang saya sebutkan barusan itu tugas-tugas yang memang harus dilaksanakan. Tapi kita ada beberapa program yang mungkin insya Allah unggulan. Jadi kan tiap ormawa ada program prioritas gitu ya. Jadi kita itu ada satu program di tahun ini, namanya kemarin sempat kita sudah ajukan proposal, itu student conference. Jadi konferensi untuk siswa-siswi juga mahasiswa. Tuh. Semoga programnya bisa berjalan dengan lancar ya Mas. Amin. Kalau untuk pandangan Mas Afif nih terhadap kegiatan kedepannya, pandangan dalam program itu gimana? Kalau harapannya, karena program ini insya Allah baru, ini lahir dari latar belakang permasalahan sebenarnya. Kita sempat ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi sama teman-teman OSIS kabupaten. Itu kita ngopi, permasalahannya teman-teman apa sih? Coba kita cari, coba kita kumpulkan. Ternyata sampai sekarang itu banyak yang
meskipun ada himpunan musyawarah OSIS ya, jadi kayak perkumpulan OSIS kabupaten, tapi di sana masih belum ada pembinaan terkait dengan OSISnya. Mungkin kalau di Lumajang Kota ya, beberapa OSIS sudah keren kinerjanya, tapi di tingkat kecamatan-kecamatan kan banyak SMA-SMA tuh. Itu masih susah untuk bergerak di internal organisasi. Masih banyak yang belum paham ADART, banyak yang belum bisa menyusun program kerja segala macam, terus menyusun proposal. Itu menjadi semangat kami, coba kita bikin sebuah kegiatan, sistemnya itu seminar dan juga workshop buat teman-teman SMA, SMK sekabupaten. Juga di seminarnya nanti kita sisipkan seminar kebangsaan, terus seminar tentang pemberdayaan pemuda, dan itu harapannya bisa ada dampak impact langsung ke teman-teman OSIS, teman-teman MPK atau yang organisasi siswa lah. Biar teman-teman itu di sekolahnya sudah matang berorganisasi, mereka masuk kampus lebih matang lagi dan siap gitu. Kalau untuk harapan Mas Afif nih terhadap Civitas Akademika di Widyagama, kalau harapan kami untuk seluruh mahasiswa utamanya itu teman-teman, harapan besar adalah seluruh mahasiswa itu bisa melek dengan negara mahasiswa yang ada di Widyagama. Jadi selain teman-teman itu kuliah, pembelajaran, tapi teman-teman juga minimal tahu dan paham ormawanya ini ngapain. Ormawanya itu kerjanya ngapain, untuk siapa. Terus harapannya juga selain sudah teman-teman mahasiswa sudah paham dengan ormawa itu ngapain, harapannya ke depan mahasiswa Wiga itu bisa lebih kritis dan juga minimal nggak apatis. Karena kan kita tahu ya di Wiga ini ada kelas pagi, kelas malam. Kalau kelas malam rata-rata susah kalau diajak kegiatan, organisasi segala macam. Harapannya kelas pagi maupun kelas malam itu bisa terus ini sih menghargai proses organisasi di Wiga. Terus ada isu-isu nasional segala macam, kita juga kritis, diskusi. Itu jadi budaya yang keren insya Allah kalau Wiga bisa kayak gitu. Oke, itu sudah menjadi pertanyaan terakhir nih buat Mas Afif ya. Untuk teman-teman nih, ada nggak yang tertarik untuk bergabung menjadi anggota DPM? Memang sih dalam berorganisasi itu tanggung jawabnya juga banyak, tapi manfaatnya juga banyak loh. Salah satu contohnya adalah membangun relasi untuk diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang DPM bisa langsung aja cek IG-nya. IG-nya apa Mas? DPM Wiga Lumajang gitu. Oke. Apa itu akhirnya kita sampai di akhir podcast kita hari ini. Terima kasih buat Mas Afif sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Amin. Harus rutin ini podcastnya. Dan buat teman-teman terima kasih juga telah menonton podcast ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kita serta share ke teman-teman kalian agar lebih banyak yang tahu tentang ITB Widyagama Lumajang. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Saya Safira Nanditya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.